Semua hal yang berbau mistis selalu berhasil memunculkan ketakutan dan juga membuat penasaran meski mendengarnya berulang-ulang kali. Bukan hanya kisah mistis tentang hantu Indonesia, tetapi juga hantu luar negeri termasuk Dracula. Dracula konon adalah hantu berwujud manusia yang suka meminum darah korbannya. Menurut cerita, mereka menggigit leher korbannya dan menghisap darahnya sampai habis. Beberapa orang bahkan percaya bahwa Dracula bisa menjadi kelelawar. Meskipun Dracula cukup populer, tapi kebanyakan orang hanya menganggap keberadaannya sebagai mitos belaka. Namun, siapa sangka jika Dracula benar-benar ada dan pernah hidup di dunia nyata, bahkan bukan sebagai hantu, melainkan seorang raja. Lalu, seperti apa Dracula itu sebenarnya? Bagaimana kisah asli dari Dracula ini? Dan apa yang melatar belakangi kisah ini sehingga diangkat menjadi kisah mistis? Mari kita bahas dalam video kali ini. Dracula adalah tokoh fiksi karangan penulis horor dari Irlandia bernama Bram Stoker yang ditulis pada tahun 1897. Bram Stoker menciptakan novel yang mengisahkan makhluk malam penghisap darah manusia. Kisah ini begitu populer bahkan sampai sekarang. Dracula versi Bram Stoker diwujudkan sebagai manusia yang memiliki gigi taring yang panjang, bertubuh tinggi, berkulit pucat, dan memakai jas rapi dengan jubah panjang. Dracula digambarkan sebagai makhluk haus darah yang mengerikan. Namun, faktanya Dracula terinspirasi dari sosok nyata bernama Vlad Tepes atau Vlad III. Dia adalah pangeran Wallachia, kerajaan di selatan Transilvania yang dikenal sebagai Dracula. Lahir sekitar bulan Desember 1431 Masehi di benteng Sighiswara, Transilvania, Romania. Ayahnya bernama Basarab yang dikenal dengan sebutan Vlad Dracul karena keanggotaannya dalam Orde Naga. Dalam bahasa Romania, Dracul berarti naga, sedangkan akhiran Uleya artinya adalah anak dari. Gabungan dari kedua kata itu, Vlad Tepes dipanggil sebagai nama Vlad Dracula, yaitu berarti anak dari sang naga. Kata Dracula atau Dracuela dalam bahasa Romania yang disematkan kepadanya dapat bermakna ganda. Makna pertama memang merujuk pada statusnya sebagai anak laki-laki dari Vlad Dracul. Akan tetapi pada makna kedua yang mengacu bahasa Romania modern, kata Drac bisa juga diartikan sebagai iblis. Cerita ini berawal dari penaklukan Konstantinopel yang merupakan raihan prestasi besar umat Islam di masa lampau yang terjadi pada masa kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Kota ini berhasil dikuasai sepenuhnya sekitar tahun 824 Hijriah. Penaklukan ini pun berimbas luas hingga menyentuh daratan Eropa, termasuk Wallachia yang ada di Rumania. Menurut sejarah, Wallachia tidak pernah diserang. Namun, antara kedua pemimpin, Vlad II dan Sultan Al-Fatih, sepakat untuk membuat perjanjian yang pada intinya Wallachia masuk dalam kekuasaan Islam dan Wallachia harus memberikan pajak. Selain itu, Sultan Al-Fatih membuat sebuah kesepakatan cerdas agar daerah ini tidak mudah lepas atau memberontak. Pada tahun 1442, Sultan memerintahkan dua anak Vlad II, yaitu Vlad III dan adik laki-lakinya bernama Radu, agar diserahkan kepada Sultan Murad II yang saat itu menjadi penguasa Kekaisaran Ottoman. Kedua pemuda ini pun dikirim ke Konstantinopel dan menjadi orang hebat. Selama penahanan, mereka diajari berbagai ilmu pengetahuan seperti filsafat dan seni. Radu bahkan menjadi seorang muslim yang kemudian diangkat sebagai panglima perang. Namun sementara itu Vlad III masih tetap pada agama aslinya. Bahkan ia semakin membenci Islam dan Kesultanan Turki seperti yang didoktrin ayahnya sejak kecil.
Mereka juga menjadi penunggang kuda dan prajurit yang terampil. Pasalnya, mereka menerima pelajaran menunggang kuda dan ilmu pedang. Terlepas dari apa yang dipelajari, Vlad tidak senang menjadi tahanan. Sebaliknya, adik laki-lakinya mampu menyesuaikan diri dengan baik dan menjalin persahabatan dengan putra sultan yang kemudian nantinya memeluk Islam. Permusuhan ini menjadi motivasi Vlad III untuk melawan Ottoman ketika ia akhirnya sah menjadi penguasa Wallachia pada 1448 Masehi. Di sisi lain, Vlad II susah payah mempertahankan posisinya sebagai penguasa Wallachia hingga pada 1447 Masehi. Ia dikudeta oleh para bangsawan yang didukung oleh pejabat dari kerajaan Hungaria. Vlad II diketahui dibunuh di sebuah rawa-rawa di wilayahnya sendiri. Setahun setelah kejadian itu, Vlad III mulai bergerak untuk kembali merebut takhta ayahnya dari penguasa Wallachia yang baru. Upaya ini pun berhasil berkat didukung oleh Kesultanan Ottoman. Setelah berhasil menyingkirkan kerajaan Hungaria, Vlad III yang sudah memiliki dendam terhadap Ottoman sejak muda mendeklarasikan diri melawan kekhalifahan terakhir tersebut. Kebijakan pertamanya adalah menghentikan pembayaran upeti tahunan kepada Sultan Ottoman. Meskipun kebijakan ini membuat ia terlihat baik di mata warganya, Vlad III sesungguhnya sangat amat sadis. Demi memperkuat posisinya sebagai penguasa Wallachia, Vlad III konon mengundang para bangsawan di wilayah tersebut ke dalam sebuah perjamuan makan malam. Para bangsawan tersebut memiliki riwayat saling berebut kekuasaan sekaligus berpotensi menjadi lawan Vlad III. Namun dalam perjamuan tersebut, Vlad III justru membantai seluruh tamunya dengan menusuk dan menancapkan tubuh mereka hidup-hidup ke tiang pancang. Anggota keluarga para bangsawan pun turut ditusuk hingga menggantung demi mencegah terjadinya pemberontakan di bawah otoritasnya. Vlad III juga konon menusuk para pedagang Saxon karena dianggap pernah bersekutu dengan bangsawan selama berkuasa. Vlad III diperkirakan telah menusuk 40.000 hingga 100.000 orang. Ia menggunakan cara sadis ini untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Kekejaman ini pun digabungkan dengan kelicikannya untuk meneror musuh-musuhnya. Pada tahun 1462 Masehi, Mehmed II yang menyerbu Wallachia ketika ia tiba di ibu kota Tergovist. Namun, dia menemukan sisa-sisa tawanan perang Ottoman yang membusuk tertusuk paku. Siksaan seperti itu digunakan Vlad sebagai teror untuk musuhnya. Secara keseluruhan, Vlad III dan pasukannya telah membunuh 80.000 orang dengan berbagai cara, termasuk 20.000 disiksa dengan cara kejam. Suatu kali, pertempuran dengan Ottoman pun pecah dan Vlad III mati terbunuh dalam pertempuran melawan pasukan Turki yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Peristiwa itu terjadi pada bulan Desember 1476 Masehi. Terlepas dari itu, Dracula sendiri selama hidupnya tidak pernah meminum darah layaknya vampir. Bahkan musuh bebuyutannya, Kesultanan Utsmaniyah, tidak pernah menyebut Dracula sebagai makhluk penghisap darah. Bagi rakyatnya, Dracula adalah seorang pahlawan nasional. Ini terjadi karena usahanya menjaga Wallachia dari serangan musuh dan invasi Kesultanan Utsmaniyah. Bahkan, kekejamannya pada para bangsawan adalah cara Dracula menstabilkan negara. Pada sebuah cerita lain tentang piala emas Dracula, ia menaruh sebuah piala emas di tengah kota untuk menjaga kejujuran rakyatnya. Piala itu berisi air di mana semua orang boleh meminumnya, tapi tidak boleh memindahkan dan membawa piala tersebut. Ini adalah cara Dracula mengajarkan kejujuran pada rakyatnya yang dipandang bijaksana oleh masyarakat Rumania. Penelitian terakhir menyebutkan bahwa Vlad III menderita penyakit porfiria, sehingga ia selalu menghindar dari sinar matahari atau sinar ultraviolet, serta memiliki kelainan pada kulitnya yang membuat dia sangat pucat.